Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum komputasi proses teknik kimia. Materi persamaan diferensial biasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai persamaan diferensial biasa dan pengaplikasiannya pada MATLAB. Perlu diketahui bahwa persamaan diferensial biasa adalah suatu persamaan yang memuat fungsi turunan satu buah variabel bebas. Apabila suatu persamaan mengandung lebih dari satu variabel bebas, maka disebut persamaan diferensial parsial. Pada umumnya, metode penyelesaian dari persamaan diferensial biasa terdiri dari metode integrasi, metode Euler, metode Runge-Kutta, metode Hahn, dan Dirac-Taylor. Untuk praktikum ini, kita hanya menggunakan metode Euler dan metode Runge-Kutta saja. Selanjutnya, metode Euler merupakan metode yang paling sederhana dan metode yang kurang teliti dibandingkan dengan metode penyelesaian yang lainnya. Kemudian, untuk metode Euler ini memiliki bentuk persamaan umum YI plus 1 sama dengan YI ditambahkan dengan delta X dikalikan dengan fungsi XI YI. Kemudian, untuk metode Runge-Kutta memiliki 3 jenis berdasarkan ordernya, yaitu order 2, order 3, dan order 4. Semakin tinggi order yang digunakan, maka hasil yang didapatkan akan semakin teliti. Untuk order 2 memiliki bentuk persamaan umum YI plus 1 sama dengan YI ditambah dengan setengah dikalikan dengan K1 ditambah dengan K2, di mana nilai K1 dan K2 perlu dicari nilainya terlebih dahulu menggunakan rumus yang tertera pada PowerPoint. Kemudian, untuk order 3 memiliki bentuk persamaan umum YI plus 1 sama dengan YI, ditambah 1/6 dikalikan dengan K1 ditambah dengan 4K2, ditambah dengan K3 dikalikan dengan delta X, di mana nilai K1, K2, dan K3 perlu dicari nilainya terlebih dahulu menggunakan rumus yang tertera pada PowerPoint. Kemudian, untuk order 4 memiliki persamaan umum YI plus 1 sama dengan YI ditambah 1/6 dikalikan dengan K1 ditambah dengan 2K2 ditambahkan dengan 2K3 ditambah dengan K4 kemudian dikalikan dengan delta X, di mana nilai K1, nilai K2, nilai K3, dan nilai K4 perlu dicari nilainya terlebih dahulu menggunakan rumus yang tertera pada PowerPoint. Kemudian, apabila kita aplikasikan pada MATLAB, metode Euler dan metode Runge-Kutta memiliki sintaks yang agak rumit dan agak panjang. Oleh karena itu, biasanya sintaks metode Euler dan metode Runge-Kutta pada MATLAB sering digantikan dengan sintaks ODE 45 dan sintaks ODE 23 yang lebih sederhana. Di mana ODE 45 merupakan implementasi dari pasangan eksplisit Runge-Kutta, order 4 dan order 5. Di sini pada umumnya sintaks ODE 45 adalah kurung siku X, Y, di mana X, Y ini merupakan variabel yang digunakan sama dengan ODE 45. ODE 45 merupakan sintaks utama yang digunakan. Kemudian di sini ada kurung buka kurung maksud saya, kutip nama file yang ingin kita panggil. Di sini contoh nama filenya adalah fungsi persamaan. Kemudian kita kutip lagi, X, Y0. X, Y0 ini merupakan nilai yang perlu dimasukkan ke dalam fungsi persamaan, sehingga nantinya fungsi persamaan tersebut bisa diintegralkan. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan sintaks ODE 45. Yang pertama harus menggunakan 2 M-file, di mana M-file 1 berisi fungsi persamaan yang ada pada soal, dan M-file 2 berisi data yang diketahui pada soal, serta sintaks utama dari ODE 45. Kemudian, hal yang diperhatikan selanjutnya adalah nama M-file 1 harus sesuai dengan function yang dituliskan dalam M-file. Selanjutnya ada ODE 23,
tidak terlalu beda dengan Ode 45 di mana Ode 23 ini merupakan implementasi dari pasangan eksplisit rungkuta, order 2 dan order 3. Memiliki sintaks umum yaitu kurung siku, X-nya ini tadi variabel yang digunakan, sama dengan Ode 23, di sini merupakan sintaks utama, kemudian buka kurung, kutip nama file yang ingin dipanggil, dikutip lagi, x, y0, di mana x, y0 ini merupakan nilai yang perlu dimasukkan ke dalam fungsi persamaan sehingga nantinya bisa diintegralkan. Kemudian sama seperti Ode 45, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari sintaks Ode 23. Yang pertama menggunakan dua M-file, di mana M-file yang pertama berisi fungsi persamaan, dan M-file yang kedua berisi data yang diketahui pada soal, serta sintaks utama dari Ode 23. Kemudian, hal yang diperhatikan selanjutnya adalah nama M-file 1 harus sesuai dengan function yang dituliskan dalam M-file. Oke, selanjutnya mari kita coba pengaplikasiannya pada MATLAB. Pada MATLAB terdapat beberapa jendela yang sering kita gunakan, seperti jendela editor yang berfungsi untuk mengetikkan sintaks atau perintah. Kemudian di sini ada jendela command window yang berfungsi sebagai tempat hasil sintaks atau tempat output atau keluaran. Kemudian di sini ada workspace yang berfungsi sebagai menampilkan variabel yang digunakan. Selanjutnya, mari kita coba metode yang pertama, yaitu metode Euler. Berikut soalnya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka jendela editor terlebih dahulu, kemudian mengetikkan sintaks pada jendela editor tersebut. Di sini saya sudah mengetikkan sintaks pada jendela editor. Yang pertama, terdapat sintaks CLC yang berfungsi untuk menghapus isi dari command window. Yang kedua, terdapat clear yang berfungsi untuk menghapus keseluruhan dari workspace. Kemudian terdapat titik koma pada setiap akhir kalimat yang berfungsi agar kalimat tersebut tidak muncul pada command window. Selanjutnya diketikkan juga stms xy yang berfungsi untuk mendefinisikan simbol yang dicari. Kemudian kita ketikkan persamaan pada soal dan data yang diketahui pada soal. Selanjutnya kita integralkan persamaan tersebut dengan sintaks int buka kurung dy yang merupakan persamaan yang akan kita integralkan, x, di mana x ini merupakan variabel yang ingin kita integralkan. Kemudian dijumlahkan dengan y0. Y0 ini merupakan ketentuan pada soal dan nilainya sudah diketahui pada soal. Kemudian diketikkan pula XA sama dengan 0 yang merupakan batas atas, XB sama dengan 4 yang merupakan batas bawah, dan DX yang merupakan interval. Selanjutnya kita tentukan jumlah data dengan rumus XB dikurang dengan XA dibagi dengan DX. Selanjutnya kita ketikkan sintaks display yang berfungsi untuk menampilkan teks di command window. Selanjutnya kita ketikkan sintaks for looking, di mana di sini i sama dengan 0 hingga n kurang 1. Kemudian kita ketikkan sintaks Euler, fxy sama dengan substitusi persamaan dy, x ini merupakan variabel yang disubstitusikan atau nilai yang ingin diganti, i dikalikan dengan dx. I dikalikan dengan dx merupakan nilai yang menggantikan nilai x. Kemudian kita cari nilai y dengan rumus y0 ditambah fxy dikalikan dengan dx, di mana nilai y0 sama dengan yi. Kemudian kita cari nilai y integral atau y eksak dengan rumus substitusi persamaan f, x, i ditambah 1 dikalikan dengan dx. Kemudian kita juga cari nilai errornya dengan rumus absolut yi dikurang y eksak dibagi dengan y eksak dikalikan dengan 100. Kemudian kita menggunakan sintaks fprint untuk mengatur bilangan dalam tabel. Di sini angka di depan koma berfungsi untuk
ukuran tabel, sedangkan angka di belakang koma berfungsi untuk menentukan jumlah desimal pada hasil di command window. Kemudian kita ketikkan N, setelah itu kita run dan ditunggu hasilnya pada command window. Setelah ditunggu, ini merupakan hasil dari metode Euler menggunakan MATLAB. Selanjutnya kita lanjutkan dengan metode Rengkuta, di mana pertama-tama kita mengetikkan CLC, clear SYMSXY, kemudian kita ketikkan juga persamaan dan data yang diketahui pada soal. Kemudian kita integralkan juga. Setelah itu, kita ketikkan XA, XB, DX, dan kemudian kita menghitung nilai N atau nilai jumlah data. Kemudian kita ketikkan display untuk menampilkan teks pada command window. Kemudian di sini diketikkan fprint untuk mengatur bilangan dalam tabel. Selanjutnya kita ketikkan sintaks for I dari 0 hingga N kurang min 1, di mana kita mencari nilai K1, K2, K3, dan K4 terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita mencari nilai Y menggunakan metode Rungkuta order 4. Di sini merupakan persamaan Rungkuta order 4, yaitu K1 ditambah 2 kali K2 ditambah 2 kali K3 ditambah K4, kemudian dibagi dengan 6. Setelah itu kita mencari nilai YI, yaitu sama dengan Y0, ditambah FXY dikalikan dengan DX. Setelah itu kita tetap mencari nilai Y eksak, di mana dengan rumus substitusi persamaan F, X, I plus 1 dikalikan dengan DX, Y, YI. Kemudian untuk mencari error dengan rumus absolut, Y eksak dikurang dengan YI dibagi dengan Y eksak dikalikan dengan 100, di mana Y0 sama dengan YI. Di sini fungsi fprint sama, yaitu untuk mengatur bilangan dalam tabel, di mana angka di depan koma berfungsi untuk mengatur ukuran tabel, kemudian angka di belakang koma berfungsi untuk menampilkan jumlah desimal pada command window. Kemudian di sini ada Y eksak, YI, dan error yang tujuannya untuk menampilkan data tersebut pada command window. Kemudian kita ketik N, setelah itu kita run dan tunggu hasilnya pada command window. Nah, ini merupakan hasil dari metode Rengkuta order 4, di mana memiliki ketelitian yang sangat tinggi sehingga nilai errornya adalah 0. Selanjutnya kita bisa melanjutkan ke ode 45. Untuk ode 45, kita harus membuat dua M-file yang berbeda, di mana M-file 1 berisi fungsi persamaan yang ada pada soal, dan M-file yang kedua berisi data yang diketahui pada soal dan sintaks utama ode 45. Untuk M-file yang pertama, kita ketikkan function dydx sama dengan nama persamaan, buka kurung x, y, tutup kurung. X, y merupakan variabel yang digunakan dalam persamaan. Kemudian untuk nama persamaannya bebas, namun nama persamaan ini harus sama dengan nama M-file-nya nanti, agar ketika nanti dipanggil di M-file kedua, nama filenya akan muncul ke M-file kedua. Setelah itu kita ketikkan fungsi persamaan dydx, yaitu persamaan yang pada soal. Setelah itu kita membuat M-file yang kedua,
Di sini kita ketikkan clear, kemudian CLC, kemudian kita ketikkan range nilai X yaitu 0, batas bawah, kemudian batas atasnya adalah 4, di mana nilai intervalnya adalah 0,25. Kemudian data yang diketahui pada soal adalah Y0 sama dengan 1. Setelah itu kita ketikkan sintaks utama dari ODE45, di mana kurung siku X, Y yang merupakan variabel yang digunakan pada persamaan sama dengan ODE45 yang merupakan sintaks utama. Kemudian kita buka kurung, kita kutip tak tunak, yaitu nama persamaan atau nama M-file 1 yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita kutip lagi, kemudian koma X, Y0. X, Y0 ini merupakan nilai yang harus dimasukkan ke dalam fungsi persamaan, sehingga nantinya persamaan tersebut bisa diintegralkan. Kemudian di sini kita ketikkan sintaks display untuk menampilkan teks pada commands window. Kemudian kita ketikkan sintaks plot X, Y untuk menampilkan atau menghasilkan grafik, di mana X label adalah X dan Y label Y. Selanjutnya kita run, dan kita tunggu hasilnya pada command window. Ini hasil dari ODE45, di mana ketika X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 1, dan X sama dengan 4, Y-nya adalah 319. Setelah muncul hasil pada command window, maka selanjutnya akan muncul pula grafik dari nilai X dan nilai Y. Kemudian kita save grafik tersebut. Setelah itu, kita bisa melanjutkan ke ODE23. Selanjutnya adalah ODE23. ODE23 hampir sama seperti ODE45, yaitu harus menggunakan dua M-file yang berbeda, di mana M-file 1 berisi fungsi persamaan yang diketahui pada soal, dan M-file yang kedua berisi data yang diketahui pada soal, serta sintaks utama ODE23. Pertama-tama kita membuat M-file 1 terlebih dahulu, di mana dengan mengetikkan function dydx sama dengan nama persamaan. Di sini nama persamaannya adalah tak tunak, sama seperti di ODE45. Buka kurung X, Y. X, Y merupakan variabel yang digunakan pada persamaan. Sama seperti ODE45, nama persamaan ini harus sama dengan nama M-file. Kemudian kita ketikkan persamaan dari dydx tersebut, yaitu 6x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah 4x min 8,5. Setelah itu, kita membuat M-file yang kedua. Kemudian kita ketikkan clear, CLC, kemudian kita ketikkan nilai X dari batas atas hingga batas bawah. Kemudian kita ketikkan nilai intervalnya yaitu 0,25 dan data yang diketahui pada soal yaitu Y0 sama dengan 1. Kemudian kita ketikkan sintaks utama pada ODE23, di mana kurung siku X, Y merupakan variabel yang digunakan pada soal persamaan, kemudian sama dengan ODE23, di mana ODE23 ini merupakan sintaks utama. Kemudian buka kurung, kita kutip lagi nama M-file 1 dan nama persamaan pada M-file 1. Kemudian kita kutip X, Y0. X, Y0 ini merupakan nilai yang perlu dimasukkan ke dalam fungsi persamaan, sehingga fungsi persamaan tersebut bisa diintegralkan. Selanjutnya kita ketikkan sintaks display untuk menampilkan
teks pada command window. Setelah itu kita ketikkan pula plot untuk menghasilkan grafik nilai X dan Y. Di sini X label untuk nilai X dan Y label untuk Y. Kemudian setelah itu kita run dan kita tunggu hasilnya pada command window. Nah, ini merupakan hasil dari Ode 23. Selanjutnya, setelah muncul hasil pada command window, maka akan muncul hasil grafik dari nilai X dan nilai Y. Kemudian kita simpan grafik tersebut dengan cara file, kemudian ketik save as. Kemudian kita letakkan pada folder yang diinginkan. Dan namanya boleh bebas. Ya, grafik Ode 23. Oke, cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.